Tak tinggal diam atas gemburan Israel dan Amerika Serikat, Iran lakukan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika di beberapa negara. Rentetan ledakan Sabtu siang terjadi di negara-negara Teluk Arab yang menjadi pangkalan militer Amerika Serikat seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Kuwait. Bahrain telah mengkonfirmasi bahwa markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat telah menjadi sasaran serangan rudal. Selain Bahrain, sebuah ledakan keras juga terjadi di Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab. Kini negara-negara tersebut telah menutup wilayah udaranya. Situasi di Timur Tengah kian memanas dan berada di ambang perang terbuka. Pasca serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, sirine peringatan udara kini membahana di seluruh penjuru kota Yerusalem. Pemerintah Israel menetapkan status siaga tertinggi menyusul laporan adanya gelombang serangan balasan dari Teheran. Sirine peringatan serangan udara memecah suasana di seluruh penjuru kota Yerusalem. Ketegangan meningkat drastis setelah Israel menetapkan status siaga tertinggi. Warga diminta segera mencari perlindungan di bunker-bunker bawah tanah. Langkah itu diambil setelah Korps Garda Revolusi Iran mengkonfirmasi peluncuran gelombang pertama rudal dan pesawat nirawak menuju wilayah Israel. Serangan balasan itu merupakan respon atas operasi Lion's Roar yang diluncurkan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas militer serta infrastruktur nuklir Iran beberapa jam sebelumnya. Kita pantau pemirsa, ini dia situasi terkini serangan Israel ke Iran dan sirine beraung di Yerusalem pemirsa. Nah, inilah kondisi terkini pemirsa di wilayah Iran pasca serangan yang terjadi. Seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa Israel mengumumkan telah melakukan serangan pendahuluan pada Iran Sabtu waktu setempat. Nah, saat serangan Ayatollah Ali sebagai pemimpin tertinggi Iran sudah tidak di Teheran dan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Operasi serangan itu sudah direncanakan selama berbulan-bulan. Hal ini diungkapkan langsung oleh pejabat pertahanan Israel. Rencana ini bahkan sudah dikoordinasikan dengan Amerika Serikat termasuk memutuskan tanggal serangan. Berdasarkan kutipan dari The New York Times, menyebut serangan pada Iran telah berlangsung. Dan berdasarkan laporan dari media Iran,
Ledakan terdengar di Tehran, sementara di seluruh Israel terdengar sirine pada pukul 8:15 waktu setempat yang menjadi peringatan adanya serangan rudal. Pihak militer Israel juga mengumumkan penutupan sekolah dan tempat kerja, kecuali sektor-sektor penting, dan penggunaan wilayah udara publik juga dilarang. Israel telah menutup wilayah udara untuk penerbangan sipil dan otoritas bandara meminta masyarakat tidak pergi ke bandara manapun di sana. Pada Februari lalu, Amerika Serikat dan Iran telah memperbarui negosiasi untuk menyelesaikan perselisihan selama beberapa dekade, termasuk mencegah ancaman kontroversi militer. Namun pihak Israel menegaskan kesepakatan dua negara harus mencakup juga pembongkaran infrastruktur nuklir di Tehran. Bukan hanya sekedar menghentikan proses pengayaan, Israel juga mencoba melobi Washington memasukkan pembatasan program rudal milik Iran dalam negosiasi keduanya. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui keterlibatan militer Amerika Serikat dalam operasi tempur besar-besaran di Iran. Kita masih pantau pemirsa, ini dia kondisi terkini di Israel yang menyerang Iran yang terjadi sejak pukul pagi tadi, sejak pukul 8 waktu setempat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan serangan militer terhadap Iran dalam pernyataan video. Trump menyebut serangan ini besar-besaran dan berkelanjutan untuk menghancurkan rudal dan angkatan laut Iran. Dia juga menyebutkan bahwa serangan tersebut bertujuan untuk mencegah Iran membahayakan nyawa warga negara Amerika Serikat. Ya pemirsa, untuk membahas hal tersebut lebih lanjut saat ini kita telah terhubung bersama dengan Pak Agung Nurwijoyo, pakar hubungan internasional UI. Selamat malam Pak Agung. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak. Ya, sama-sama Mbak Adinda. Terkait dengan serangan Israel ke Iran ini cukup menghebohkan publik. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut yang sampai sekarang pun masih terjadi? Ya, jadi ini terus berkembang ya dalam beberapa jam terakhir bahkan ya Mbak ya. Bahkan sudah muncul juga aksi retaliasi dari Iran ya, yang menyasar tidak hanya kepada Tel Aviv tapi juga ke beberapa pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, khususnya di kawasan Teluk. Nah, sebenarnya yang pertama perlu dilihat bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat kan dalam beberapa bulan terakhir ini rutin, dan Israel tentunya rutin melakukan diplomasi koersif ya terhadap Iran, dan kemudian apa yang terjadi pada hari ini menandakan berakhirnya atau kegagalnya diplomasi koersif tersebut, karena parameter penting ketika bicara kegagalan diplomasi koersif adalah pecahnya perang lewat operasi militer, dan operasi itu kan kemudian sudah diumumkan oleh Donald Trump dan juga oleh pihak Israel. Nah, kalau kemudian melihat hal ini, kita tentu kemudian harus mewaspadai dampak yang kemudian akan ditimbulkan sebenarnya ketika berbicara mengenai serangan tersebut ya. Tapi yang kemudian perlu digarisbawahi juga sebenarnya adalah langkah serangan dahulu yang kemudian dilakukan oleh Israel ya, baik terhadap Tehran maupun juga sebelumnya kan juga ke wilayah selatan Lebanon ya, atau serangan preemptif ini sebenarnya sesuatu hal yang sebenarnya tidak bisa diterima dalam konteks hukum internasional. Nah, karena memang itu juga secara jelas sebenarnya melanggar aturan yang ada dalam konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di luar dalam konteks tersebut adalah yang kemudian kita perlu garis bawahi ketika dari serangan ini adalah dampak yang kemudian akan ditimbulkan, terutama dalam konteks retaliasinya akan senantiasa
potensi untuk ekskalasi masih tinggi, dan yang kedua tentu terhadap dunia internasional, bukan sekedar geopolitik di kawasan tapi juga implikasinya dalam konteks misalkan harga minyak global ya, karena itu juga akan berpengaruh kalau kemudian kita melihat Iran sebagai salah satu punya kaitan langsung dengan misalkan kita lihat dalam konteks ini Selat Hormuz. Pak Agung, apakah serangan tersebut dianggap sah berdasarkan hukum humaniter internasional atau hukum perang? Ya, dalam konteks tersebut sebenarnya tadi sempat saya singgung serangan awal yang kemudian dilakukan oleh Israel, bahkan Israel menyebutkan di awalnya sebagai preemptive strike ya, serangan yang kemudian dilakukan karena menganggap bahwa adanya ancaman dari musuh, padahal musuh belum memberikan ancaman yang sifatnya serius dan terbuka seperti itu. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa melihat dalam konteks tersebut itu sebagai bentuk hak membela diri atau self defense, karena hal self defense itu dalam aturan internasional hanya dibenarkan ketika memang terjadi adanya serangan atau ada armed attack gitu ya, kalau kemudian itu bisa dilakukan. Tapi dalam konteks hari ini sebenarnya preemptif tidak absah juga kemudian dilakukan oleh Israel, artinya tindakan asimetris, tindakan unilateral kemudian dilakukan ini tentu dalam konteks ini adalah yang melanggar dalam konteks hukum internasional. Terlebih dalam poin yang kedua, selain kita bicara masalah aturan dalam PBB, bahkan secara lebih jelasnya tidak ada mandat langsung sebenarnya dari apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat pun juga Israel dalam konteks serangan terhadap Iran seperti itu. Jadi apa yang dilakukan dalam konteks ini preemptive itu bukan preventive strike. Preemptif itu serangan untuk mencegah ancaman yang belum terjadi. Tapi kalau preventif itu serangan untuk mencegah ancaman yang mungkin muncul akan di masa depan. Nah, artinya dalam hal ini tentu ini tidak sejalan sebenarnya spiritnya dengan hukum internasional yang ada. Kalau kita melihat serangan dilakukan oleh Israel. Pak Agung, apakah serangan ini berpotensi memicu perang regional yang melibatkan negara timur lainnya dan negara-negara yang terlibat? Ya, potensi eskalasinya menurut saya masih cukup tinggi ya Mbak ya. Terlebih juga apa yang dilakukan oleh Iran, retaliasinya itu cenderung scattered. Kalau kemudian kita melihatnya kecenderungannya apakah serangan baliknya dilakukan langsung terhadap Israel, ternyata tidak mutlak sedemikian. Ya, tapi yang dilakukan oleh Iran justru adalah menyasar target-target yang lain ya. Target-target kalau kemudian dari data yang dari beberapa media-media menyebutkan juga terhadap Kuwait, di Bahrain ya, di Riyadh juga ada, di Dubai juga ada ledakan dan segala macamnya. Artinya dan semua kan menyasar kepada pangkalan-pangkalan milik Amerika Serikat. Nah, dalam hal ini tentu potensi eskalasinya masih cukup tinggi ya Mbak dalam beberapa waktu ke depan. Ya, bahkan kalau Trump mengumumkan bahwa the major combat operations gitu ya. Kalau major combat operations, saya bisa membacanya adalah kekhawatiran saya apa yang terjadi dalam beberapa jam terakhir ini adalah it's only the beginning. Ya, jadi ini sesuatu hal yang benar-benar dunia internasional harus aware terhadap eskalasi yang terjadi, karena eskalasi yang terjadi ini potensinya tidak hanya bicara tentang Iran dan Israel, berikut juga Amerika Serikat, tapi kalau kemudian bicara masalah Iran, retaliasi yang kemudian yang bisa dimunculkan bukan sekedar serangan balik yang muncul dari Iran saja, tapi Iran ini kan juga hidup dengan proksi-proksinya ya, dengan kekuatan Hizbullah, dengan kekuatan Houthi, dan itu tersebar. Nah, artinya ada potensi main eventnya tetap Iran versus Israel dan Amerika Serikat, tapi panggungnya akan dibuat begitu banyak. Nah, ini kan sesuatu hal yang sifatnya kekhawatiran bersama. Artinya ada instabilitas kawasan dalam konteks keamanan yang sangat tinggi sebenarnya ketika bicara masalah serangan ini. Belum lagi tadi saya sempat singgung, ini juga ancaman terhadap stabilitas energi global. Ya, dalam hal ini kalau kemudian biasanya kan domain yang sering kemudian digunakan oleh Iran adalah yang bisa mempengaruhi secara global, mempengaruhi juga sikap Amerika Serikat dan juga Israel. Salah satunya adalah ancaman untuk memblokade misalkan Selat Hormuz. Nah, ketika itu kemudian dilakukan, goncangannya akan jauh lebih besar seperti itu. Goncangan yang lebih besar itu dalam konteks ini adalah ya dalam konteks perdagangan energi global. Ditambah lagi sebenarnya juga eskalasinya sekarang sudah mulai terasa. Jadi saya melihat dalam beberapa media dalam beberapa jam terakhir ini urusan masalah jalur penerbangan semua sudah mulai
ada sedikit banyak gangguan ya, ada cancel penerbangan ini dan itu dan segala macam. Artinya kekhawatirannya tingkat kekhawatirannya sekarang sedang tinggi sebenarnya terhadap eskalasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Pak Agung tadi sempat menyebut ada pernyataan dari Donald Trump. Nah, terkait hal tersebut bagaimana melihat posisi Amerika Serikat dalam konflik ini? Ya, Amerika Serikat dalam hal ini memang dalam konteks Timur Tengah ada itikat, bukan itikat, tapi ada keinginan sampai benar-benar action yang lebih besar untuk bisa masuk dan memberikan pengaruh di kawasan Timur Tengah. Dan sekuensnya dan evidence-nya sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kita bicara masalah Abraham Accord sampai dengan yang isu-isu terakhir terkait dengan Board of Peace gitu ya, sampai dengan sekarang tindakan arogan untuk menyerang Iran dengan asumsi bahwa ancaman yang paling tinggi adalah hadir dari rezim gitu ya. Dan isu tentang rezim ini kan sebenarnya bukan isu yang baru muncul sekarang. Amerika Serikat sudah berulang kali bicara tentang rencana untuk menggulingkan rezim Ayatullah Khamenei gitu ya, dan menggantinya dengan satu targetnya adalah Pahlavi. Nah, bahkan ketika tahun Juni 2025 lalu itu juga narasi-narasi ini senantiasa didengungkan. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir juga narasi ini senantiasa diulang-ulang terus-menerus seperti itu. Artinya sebenarnya Amerika tetap menganggap bahwa Iran ini sebagai axis of resistance, sebagai poros yang bisa mengganggu kepentingan Amerika Serikat di kawasan, tapi menjadi sesuatu hal yang sifatnya anomali, bagaimana untuk menciptakan keamanan di kawasan dengan membangun kerjasama yang sifatnya lebih komprehensif gitu ya. Termasuk juga satu hal yang kemudian sangat patut digarisbawahi adalah serangan yang dilakukan pada pagi hari ini itu terjadi sesaat ketika kegagalan perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran seperti itu. Nah, alih-alih menggunakan cara-cara yang sifatnya lebih humanis, ternyata model cara dengan barbar seperti ini yang kemudian akhirnya menjadi pilihan Amerika Serikat dan Israel yang justru menurut saya meningkatkan instabilitas di kawasan Timur Tengah. Pak Agung, berdasarkan pantauan Anda, dengan adanya serangan dan konflik ini, apa dampak jangka pendek dan jangka panjang ke depannya? Ya, tentu yang paling jelas tadi yang saya singgung, tentu eskalasinya akan terus berkembang ya, dan konteksnya eskalasi di kawasannya. Eskalasinya tadi tidak hanya kita bisa lihat dalam konteks antara Iran dan versus Israel dan Amerika Serikat, tapi juga perkembangan terhadap tadi ya, karena serangannya sifatnya scattered, dan yang kedua potensi muncul serangan dari proksi-proksi Iran juga masih sangat besar menurut saya. Ya, artinya dari hal ini kita bisa melihat bahwa eskalasi ini akan berimbas terhadap ketidakamanan kawasan. Nah, itu satu hal yang perlu digarisbawahi pertama. Terus yang kedua, tentu bicara tentang stabilitas energi global itu juga menjadi satu hal yang akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Ditambah juga kalau terkait dengan energi global, kalau punya implikasi terhadap jalur perdagangan juga itu punya implikasi dalam skala tertentu juga. Nah, tentu juga ini juga yang kemudian kita lihat bagaimana kemudian melihat postur perdamaian juga ya. Postur perdamaian dalam hal ini kita melihat ada keberadaan BOP gitu ya. Kalau kemudian postur ini kemudian ingin didengungkan ya, ternyata ada inefektivitas terhadap keberadaan institusi tersebut ya dalam konteks ini. Nah, ini yang sebenarnya juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Bahkan untuk kita Indonesia juga hal-hal perlindungan WNI, punya sikap dan segala macam terhadap dinamika yang terjadi itu juga menjadi satu hal yang sifatnya sangat penting. Berdasarkan pantauan Anda Pak Agung, apakah dengan adanya serangan ini kemungkinan akan mengubah kekuatan terutama di Timur Tengah terhadap perannya di internasional? Ya, dalam hal ini tentu eksistensi Iran akan meningkat dalam hal ini ya, karena Iran dalam hal ini retaliasi yang kemudian dilakukan itu satu ya, dan yang kedua Iran tidak akan, menurut saya masih tidak akan tinggal diam tentu dengan tindakan yang kemudian dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat tentunya ya, dan tentunya yang kemudian perlu kita perhatikan sebenarnya juga ini juga menjadi kewaspadaan bahwa dalam konteks dunia internasional hari ini langkah-langkah yang sifatnya unilateral dilakukan oleh Israel terhadap Amerika Serikat, yang dilakukan juga oleh Amerika Serikat, ini harus menjadi kewaspadaan global sebenarnya.
bahwa langkah lain sifat unilateral ini kan mengganggu sebenarnya dalam konteks keamanan internasional gitu ya. Artinya dunia internasional juga harus punya sikap yang jauh lebih lebih kuat dan independen sebenarnya dari fenomena yang terjadi pada hari ini. Pak Agung, tadi Ya, sebelumnya kita sempat menayangkan bahwa Kementerian Luar Negeri memberikan pernyataan bahwa pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, siap menjadi penengah atas konflik ini. Bagaimana Pak Agung melihat hal tersebut? ya, ketika bicara tentang hal tersebut ya, kalau dalam hal ini kita perlu kemudian memilah dan memilih juga ya. Pertama, sebelum bicara masalah menjadi penengah, tentu statement yang tegas dan keras dari Presiden, saya rasa itu menjadi satu hal yang penting untuk kemudian diutarakan. Artinya, di mana posisi moral Indonesia dalam konteks ini. Melihat bahwa dalam realitasnya yang melakukan serangan pertama itu adalah Israel, seperti itu. Nah, artinya basis moral itu sesuatu hal yang harus kita utarakan, bahwa yang tadi sempat saya singgung bahwa preemptif ini tidak bisa dibenarkan. Menyerang satu pihak negara lain secara membabi buta itu tidak bisa dibenarkan ya. Kalau kemudian Israel senantiasa menganggap bahwa apa yang terjadi di Gaza saja itu dimulai dari Hamas, kita menyalahkan Hamas. Nah, sekarang tindakan serupa kan dilakukan oleh Israel, menyerang negara lain. Ya, artinya Indonesia harus punya posisi moral yang kuat dan jelas seperti itu, bahwa kita harus memberikan semacam sinyal diplomatik bahwa tindakan militer yang sifatnya sepihak itu sesuatu hal yang tidak bisa diterima seperti itu. Dan akhirnya ini sebenarnya juga menjaga konsistensi sikap Indonesia dalam isu Timur Tengah dan juga nanti juga isu Palestina. Itu satu. Yang kedua, baru kemudian setelah itu ada posisinya jelas, barulah kemudian kalau kemudian kita ingin menawarkan sebagai memberikan ruang mediasi. Tapi kalau memberikan ruang mediasi pun kita juga harus berhati-hati juga ya. Kita harus kemudian kita ingat kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel seperti itu. There's no way to do normalization at the moment ya. Karena dalam konteks normalisasi dengan Israel tentu kita tidak bisa melepaskan hubungan kita dengan pro terhadap Palestinanya seperti itu. Nah, artinya sebenarnya dalam hal ini memberikan ruang dengan forum multilateral itu sesuatu hal juga yang penting untuk dilakukan. Ditambah lagi kalau kemudian BOP itu adalah Dewan Perdamaian, ingin intensial perdamaian, maka harus ada usaha untuk mendeeskalasi dari konflik yang terjadi. Sebenarnya juga Mbak, selain dengan hal tersebut yang sudah saya disampaikan, ada hal-hal lain juga yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Misalkan Indonesia juga upaya untuk mendorong semacam emergency meeting ya di berbagai forum internasional lain, yang tujuannya adalah untuk berbagai negara itu punya samaan pandangan dan sikap. Nah, harapannya juga semua bisa menahan diri. Itu sesuatu hal yang bisa menekan akhirnya tidak jadi konflik yang terbuka. Nah, yang terakhir sebenarnya juga tidak kalah pentingnya juga fokus terhadap perlindungan warga negara Indonesia khususnya di wilayah Iran dan kawasan Timur Tengah pada umumnya seperti itu. Nah, itu juga menjadi satu hal yang sifatnya benar-benar perhatian bagi pemerintah Indonesia. Pak Agung, terakhir, bagaimana Ya. Indonesia memposisikan diri dengan adanya konflik yang terus bergejolak ini? Ya, yang pertama tentu basis kita sebagai politik luar negeri bebas aktif tetap harus didengungkan ya. Kita bebas dan kita aktif dalam ikut menciptakan perdamaian dunia. Tapi kan prinsip-prinsip dasarnya sesuai dengan konstitusi kita, ikut serta dalam perdamaian dunia itu adalah berdasarkan perdamaian perdamaian abadi, keadilan sosial dan segala macamnya. Nah, tentunya hal-hal itu yang kemudian harus didorong seperti itu. Nah, yang kedua tentu juga tadi sempat saya singgung perihal masalah ya Indonesia ya Presiden untuk memiliki sikap yang tegas dan jelas dalam hal ini. Posisi moral Indonesia ada di mana ya kan, kita harus mengirim sinyal diplomatik bahwa tindakan militer itu tidak bisa apalagi tindakan militer sepihak itu tidak bisa diterima. Dan ini juga sikap yang keras ini, kecaman terhadap apa yang dilakukan oleh Israel dan juga Amerika Serikat, ini juga sebenarnya menjaga sikap konsistensi Indonesia dalam isu perdamaian dunia seperti itu. Dan mengingatkan kembali sebenarnya ruangnya adalah ketika bicara tentang hal ini ya, keanggotaan
itu kementan misalnya dalam konteks BOP ini membawa tanggung jawab moral sebenarnya, itu yang juga harus diperhatikan. Dan yang terakhir dan berikutnya sebenarnya tadi ya, peran dalam forum internasional ya, emergency meeting itu saya rasa ini sesuatu yang sifatnya niscaya untuk dilakukan, baik dalam forum OKI mendorong Liga Arab berkumpul dan segala macamnya. Dan yang terakhir tentu adalah ya tadi perlindungan warga negara Indonesia sebagai prioritas utama kita, khususnya di Tehran, di Iran, dan juga di wilayah Timur Tengah pada umumnya. Baik, terima kasih Pak Agung Nurwijoyo, pakar hubungan internasional UI sudah bergabung bersama kami. Selamat Ya, malam dan selamat kembali beraktivitas. terima kasih kembali nih. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Breaking News.